Minggu yang dinanti-nanti, semua para pelaku pasar akan menantikan data terkait dengan inflasi dan juga beberapa data lain yang kemungkinan akan menjadi sinyal ataupun indikasi bagaimana nantinya Federal Reserve akan bertindak. Dan tentunya ini kaitannya menjelang Jackson Hole Symposium minggu depan, tapi tunggu dulu, karena kita masih harus menunggu sampai inflasi jelas-jelas dirilis, dan itu adalah minggu ini. So, ini dia alasannya. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Di sini adalah saya coba pisahkan antara apa yang akan menjadi faktor penggerak dari sisi ekonomi dan juga apa yang menjadi faktor penggerak atau yang dipengaruhi terkait dengan geopolitiknya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi kiri, ada data ekonomi yang cukup penting dari beberapa kawasan, termasuk dari Amerika. Ya, inflasi dari Amerika dan juga dari Inggris akan menjadi topik utama, baik itu PPI ataupun bahkan data CPI-nya. Dan semua akan terangkum di hari Rabu 14 Agustus untuk inflasi CPI, baik itu dari UK ataupun dari US. Sementara itu data pekerjaan juga akan dirilis dari Inggris, yang itu adalah akan dirilis di hari Selasa. Jadi kita akan perhatikan berapa tingkat pengangguran yang ada dan juga perkembangan lanjutan dari posisi ataupun komposisi tenaga kerja di Inggris. Sementara itu retail sales dari Inggris dan Amerika lagi-lagi juga akan menghantui ataupun membayangi para pelaku pasar, kurang lebih akan dirilis di hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, yang akan kita lihat selanjutnya itu adalah terkait dengan GDP. Inilah tingkat ataupun laju pertumbuhan ekonomi, baik itu yang ada dari zona Eropa, dari Jepang, dan bahkan dari zona Inggris. Semua ini akan memberikan isyarat ataupun ya setidaknya mendorong kepada eksekusi dari kebijakan moneter dari masing-masing bank sentral. Seperti kita ketahui bahwasanya Euro sudah melakukan pemangkasan dan itu diikuti oleh kurang lebih Inggris ataupun Bank of England yang juga baru saja terjadi bulan lalu. Sementara untuk Jepang baru saja menaikkan suku bunga, sehingga kita akan coba ketahui bersama apakah data GDP dari masing-masing kawasan tersebut mendukung untuk kebijakan selanjutnya atau justru hold beberapa waktu ke depan. Dan ini kaitannya dengan kepanikan yang sempat melanda minggu lalu terkait dengan kebijakan yang bisa dibilang menggoncang pasar ekuitas global, yaitu kebijakan BOJ untuk menaikkan suku bunga yang kedua kalinya di tahun ini. Lalu kemudian ada juga kebijakan dari Bank Sentral. Kali ini kaitannya dengan PBOC, People Bank of China. Dan kemungkinan itu akan juga kita lihat apakah berpengaruh terhadap Hang Seng atau tidak. Nah, satu sisi kita akan juga dihantui oleh perkembangan terbaru. Nah, satu sisi kita juga akan dipenuhi oleh perkembangan terbaru terkait geopolitik. Dan itu berarti kita harus waspada dengan potensi konflik yang semakin memanas. Di akhir pekan lalu, Israel diketahui membom beberapa fasilitas termasuk sekolah yang ada di Hamas. Jadi kita akan coba lihat apakah akan ada aksi balasan atau tidak. Dan menurut kabar yang saya dapatkan, Iran ataupun Hamas kelihatannya mulai bergegas untuk melakukan serangan balasan. Bahkan kalau memang ini terjadi, maka perhatikanlah harga crude oil yang berpotensi akan mengalami penembusan level $80 kembali. Dan angka ini tentunya tidak bagus untuk harapan inflasi global yang kemarin sudah sempat memberikan ekspektasi bahwa inflasi akan turun karena harga minyak sempat reda sampai teritori $71. Nah, dengan angka 77 hari ini bahkan mungkin saja mencapai $80, apakah nantinya inflasi di hari Rabu akan terjadi penurunan atau tidak? Itu yang akan kita tunggu. Di sisi lain, geopolitik juga menyebabkan ketidakpastian, jadi kekhawatiran tersebut masih akan membelenggu market dan kelihatannya safe haven akan lebih dituju kalau ini pecah sampai katakanlah terjadi peperangan. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang harga minyak, kalau 2 minggu yang lalu kita sempat lihat harganya cenderung turun dari level 80 sampai ke level 71, minggu ini atau lebih tepatnya dari sejak akhir pekan lalu sampai awal pekan ini, ternyata harga minyak mulai bergegas rebound dari level 72 sampai ke $77. Dan bahkan seperti yang tadi sempat saya sebutkan, mungkin saja akan menembus level $80. Oke, kalau lihat dari sisi geopolitik, kemungkinan berpengaruh dari sisi bullish factor-nya. Artinya faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut salah satunya dipicu oleh faktor geopolitik karena adanya ancaman gangguan pasokan. Nah, satu sisi juga ada ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga Fed atau yang kita kenal dengan cut rate dari Federal Reserve yang kemungkinan ini akan memberikan stimulus untuk harapan bahwa ekonomi akan kembali naik ataupun meningkat. Sehingga nantinya akan memicu kepada ekspektasinya permintaan global yang lebih tinggi.
Nah, satu sisi, untuk bearish faktornya ada dua hal yang saya soroti, yaitu terkait dengan ancaman lemahnya permintaan dari China. Bahkan kabar terbaru, katanya Saudi Arabia kemungkinan akan memangkas ataupun mengurangi ekspor yang akan disampaikan ataupun dicapai ke China. Itu kurang lebih terjadi untuk bulan September. Jadi pengiriman bulan September kemungkinan akan berkurang untuk China, dan mungkin saja itu menandakan lemahnya permintaan China. Yang kedua tentunya adalah kekhawatiran resesi Amerika. Kita lihat minggu lalu, harga minyak sempat terperosok sampai level $71, itu salah satunya adalah dipicu oleh kekhawatiran resesi di Amerika. Apa yang terjadi? Kalau resesi Amerika betul-betul terjadi, maka itu akan memicu terkait dengan permintaan global yang lebih lemah. Jadi bukan hanya China, tapi juga secara global. Tentunya itu tidak bagus, dan akhirnya rencana OPEC untuk memompa kembali produksi akan terjegal. Dan otomatis logikanya adalah oversupply kemungkinan akan mengancam karena tingkat permintaan yang jauh lebih rendah. Nah, jadi dua faktor tersebutlah yang akan menggerakkan market untuk kedepannya. Tapi, satu sisi, mengingat apa yang terjadi minggu lalu adalah kekhawatiran resesi, maka perhatikan data-data Amerika, karena semakin terpicu dengan resesi, berarti itu dipicu oleh kekhawatiran data yang relatif lebih lemah. Nah, otomatis market akan kecenderungannya memperhatikan data ekonomi dan perkembangan selanjutnya terkait dengan kebijakan Federal Reserve daripada supply versus demand yang diganggu ataupun terganggu oleh geopolitik. Nah, satu sisi lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang bank sentral, maka ada sisi di mana hawkish versus dovish itu akan tetap membayangi. Kalau 2 atau bahkan 3 minggu berturut-turut kita sempat mendengarkan dari pernyataan pejabat Fed yang kecenderungannya adalah bergeser ke sisi dovish, kali ini di akhir pekan lalu sempat ada statement dari Gubernur Fed yaitu Michelle Bowman yang kecenderungannya relatif hawkish dibandingkan teman-teman Fed lainnya. Dan Bowman mengatakan bahwa Fed harus berhati-hati karena posisinya inflasi masih tetap di atas 2%. Dan bahkan menandai dengan potensi kenaikan tersebut adalah kaitannya dengan geopolitik. Lagi-lagi kekaitan dengan geopolitik tersebut akan memicu kekhawatiran terhadap inflasi. Ya, seperti yang sebelumnya kita sempat sampaikan, bahwa inflasi tersebut salah satunya dipicu oleh kekhawatiran geopolitik atau ketidakpastian geopolitik. Nah, Bowman mengingatkan jangan terburu-buru, sehingga dia sangat yakin bahwa memang sudah seharusnya Fed menunda lebih dulu. Jadi mana yang benar? Kira-kira akan tetap dipangkas atau kita akan melihat Fed kembali menahan suku bunganya, dan itu semuanya akan bergantung pada sang ketua Jerome Powell. Ini adalah bagian yang sempat kita tampilkan minggu lalu terkait dengan ekspektasi cut rate yang semakin menguat. Oke, ada dua di situ bank, yaitu Citigroup dengan JP Morgan yang memberikan indikasi bahwa kemungkinan Fed akan jauh lebih agresif. Dengan pemangkasan diperkirakan 2 kali 50 basis poin untuk September dan November, kemudian dilanjutkan dengan 25 basis poin di bulan Desember. Lanjutannya mungkin di areal kurang lebih 2025 dengan ekspektasi pemangkasan 25 basis poin di masing-masing pertemuan sampai pertengahan tahun. Sementara Goldman Sachs sebetulnya bisa dikategorikan moderat alias di jalur tengah. Ya, awalnya dia memperkirakan mungkin pemangkasan hanya 25 basis poin sebanyak 3 kali di September, November, dan Desember. Tapi juga memberikan indikasi dia sangat mendukung kemungkinan ekspektasi untuk 50 basis poin di bulan September kalau misalkan apa yang terjadi minggu lalu itu kembali membayangi market. Artinya di sini kecenderungan untuk menjadi agresif pun bisa saja terjadi asalkan dengan catatan memang kepanikan kembali melanda pasar global. Nah, sementara ekspektasi dari trader seluruh dunia mulai mengharapkan terjadinya pemangkasan darurat 25 basis poin sebelum pertemuan dari FOMC di bulan September. Ya, sayangnya kita belum tahu, tapi mungkin saja minggu ini akan terdapat jawaban, yaitu kaitannya dengan data inflasi tentunya. Kalau semakin rendah inflasi atau bahkan surprisingly terjun di bawah 2,5%, kayaknya sih mungkin ini akan menjadi faktor pertimbangan dan mendorong ataupun mendesak ekspektasi kepada pemangkasan suku bunga yang lebih agresif. Tapi tunggu dulu, karena semua itu kaitannya dengan Jackson Hole Symposium, kelihatannya kita harus bertahap terlebih dulu. Nah, kaitannya dengan data inflasi, fakta menunjukkan bahwa proses dari disinflasi atau turunnya inflasi dari sejak level tertinggi 9,1% di tahun 2022 berangsur-angsur mengalami penurunan sampai level 3%. Walaupun di tahun 2023 sebetulnya sempat di 3,0%, kemudian melonjak bertahap sampai ke 3,7% dan bahkan sempat sentuh kembali yang paling tinggi adalah 3,7%. Tapi setelah itu tidak terjadi apapun dan bahkan kecenderungan stagnan di level 3,1 sampai ke 3,0% yang terjadi baru-baru ini.
Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 2024 ini akan berbeda situasinya dengan tahun 2023 yang lalu? Artinya di sini kalau misalkan ternyata penurunan inflasi tersebut berlanjut, maka apa yang dikhawatirkan oleh Michelle Bowman tadi itu bisa terbantahkan. Artinya, Bowman meragukan bahwa inflasi ataupun proses disinflasi ini akan berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 2023. Dan itu kaitannya dengan bulan yang sama, Juli dan Agustus. Kalau kita lihat dari data menunjukkan bahwa kecenderungan untuk kenaikan inflasi dari Juli ke Agustus kecenderungannya ada. Jadi kalau misalkan terjadi lonjakan sampai 3,7% lagi atau in case 3,4%, maka itu mungkin membuyarkan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Tapi kalau misalkan tetap bertahan 3,0 atau bahkan lebih rendah, atau bahkan terjadi kejutan, maka itu bisa dipastikan ekspektasi untuk cut rate semakin kokoh. Dan saya rasa berapapun angkanya, selama dia tidak naik lebih tinggi di atas 3,4%, mungkin kita akan tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Powell minggu depan, bahwa mereka sudah siap untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Walaupun saya cukup yakin di sini berarti kita bukan lagi membahas terkait dengan pangkas atau tidak di bulan September, melainkan berapa besar yang akan dipangkas di bulan September. Mengingat pemangkasan perdana ini akan menjadikan faktor krusial untuk kebijakan ekonomi ke depan. Antara nantinya tiba-tiba inflasi melonjak kembali atau inflasi terus mengalami penurunan sampai target yang diinginkan. Nah, kalau bicara tentang inflasi tersebut, berarti apa yang terlihat dari minggu ini nantinya akan terrefleksikan di pertemuan minggu depan Jackson Hole Symposium, dan kelihatannya Jerome Powell bisa saja memberikan kejutan. Tapi apa mungkin seorang Powell akan memberikan kejutan yang lebih disambut meriah oleh para pelaku pasar, yaitu kaitannya dengan pemangkasan suku bunga. Kalaupun misalkan kita asumsikan tidak ada pemangkasan darurat, maka kemungkinan ekspektasinya adalah Powell memberikan isyarat bahwa mereka sudah ready to go untuk melakukan cut rate di bulan September. Berapa besar? Itu yang perlu kita tunggu minggu depan. Dan kelihatannya kita akan membahas ini di live streaming minggu depan. Tapi untuk nanti sore, kita akan coba lihat dari faktor grafiknya apakah akan terjadi kenaikan lebih lanjut untuk emas dan bahkan USD Japanese Yen, atau bahkan malah terjadi penurunan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, nanti malam sebetulnya tidak ada data ekonomi yang terlalu signifikan, sehingga kemungkinan kecenderungannya diharapkan tidak, katakanlah mungkin tidak melakukan ataupun mendorong pergerakan terlalu luas. Tapi apapun bisa terjadi. So, sampai ketemu nanti sore.